Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali secara daring melalui MS Team untuk melanjutkan mata kuliah Ulumul Quran. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bahas turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk pada 7 huruf Al-Quran. 7 huruf Al-Quran. Ya. Apa yang dimaksud 7 huruf Al-Quran? Ya, jadi dalam Al-Quran ya, itu ada 7 huruf. Nah, maksudnya apa? Ya, Rasulullah SAW ya, bersabda, Jibril membacakan Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah. Dan ia pun menambahnya kepadaku dengan 7 huruf. Ya, jadi pada mulanya Jibril itu ketika mewahyukan Al-Quran ya, kepada Rasul itu dengan 1 huruf. Kemudian berulang kali maka Rasulullah memohon kepada Jibril agar huruf itu ditambah. Nah, dan ia pun menambahnya kepadaku. Akhirnya Jibril menyetujui, mengabulkan ya, apa yang diminta oleh Rasulullah ya, dengan menambahkannya sampai dengan 7 huruf. Nah, maksud 7 huruf itu seperti apa? Nah, di sini kita bahas. Nah, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Gimana ini maksudnya? Nah, hadis yang mengatakan bahwa Quran itu turun dengan 7 huruf adalah banyak sekali dan sebagian besar telah diselidiki oleh Ibnu Jarir. Siapa itu Ibnu Jarir? Ibnu Jarir adalah nama lengkapnya Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau pengarang kitab Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Ya, yang terkenal tafsirnya disebut dengan tafsir At-Tabari. Nah, di dalam pengantar tafsirnya, Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, jilid 1 halaman 41 menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari 20 orang sahabat. Jadi masalah tentang 7 huruf yang diturunkan dengannya Al-Quran itu ya, diriwayatkan sampai dengan 20 orang sahabat. Nantinya sangat banyak. Nah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menetapkan kemutawatiran hadis. Nah, maka ya karena periwayatnya banyak, nah kategorisasi hadis tentang 7 huruf Al-Quran itu disebut sebagai hadis yang kualifikasinya adalah mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang perawinya itu banyak. Nah, kalau hadis yang tidak banyak perawinya maka disebut dengan hadis ahad. Nah, maka tingkatan hadis yang paling tinggi ya, itu adalah yang sahih mutawatir. Ya, karena setiap yang mutawatir itu sahih. Nah, tapi tidak setiap yang sahih itu mutawatir. Ya, karena boleh jadi hadis itu ada yang sahih tetapi riwayatnya ahad. Ya, artinya secara kuantitas jumlah perawi. Kalau sudah disebut mutawatir, itu pasti sahihnya karena penyampainya, perawinya banyak. Sehingga syahid, saksinya banyak. Sehingga bisa dibanding-bandingkan antara satu hadis dengan yang lain. Nah, sebagaimana juga ayat Al-Quran itu mutawatir. Banyak para penghafalnya, banyak para pencatatnya. Nah, berikut ini adalah hadis yang menggambarkan bahwa Al-Quran turun dengan 7 huruf. Pemahaman terkait dengan 7 huruf Al-Quran ini ya, akan membawa pada pengantar terhadap pembelajaran tentang qiraah. Nah, dari Ibnu Abbas, ya kembali ke Ibnu Abbas. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini kalau dalam konteks ulumul Quran sangat populer, ya karena beliau sahabat yang memang ahli di bidang Al-Quran. Nah, Rasulullah bersabda di sini, Jibril membacakan Quran kepadaku dengan 1 huruf, kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah. Dan ia pun menambahnya kepadaku sampai dengan 7 huruf. Ya, ini awal hadis yang tadi sudah kita baca. Ya, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Nah, ketika Nabi berada di dekat parit Bani Ghafar, ia didatangi Jibril seraya mengatakan, Allah memerintahkanmu agar membacakan Quran kepada umatmu dengan 1 huruf. Nah, pertama,
Ya, Allah merintahkan agar membacakan Quran kepada umatmu, yaitu dengan satu huruf, yaitu umat Muhammad. Ia menjawab, Rasulullah menjawab, aku mohon kepada Allah ampunan dan makfirahnya karena umatku tidak dapat melaksanakan perintah itu. Ya, Rasulullah masih keberatan kalau Al-Quran itu diturunkan hanya dengan satu huruf. Maka mohon lagi kepada Allah. Ya. Kemudian Jibril datang lagi untuk yang kedua kalinya dan berkata, Allah merintahkanmu agar membacakan Quran kepada umatmu dengan dua huruf. Nah, setelah satu huruf Rasulullah merasa belum cukup, maka kemudian Rasulullah ya memohon lagi ya, agar diberikan ya dengan dua huruf. Nah, ini saya kasih merah-merah biar kalian bisa melihat. Nah, dua huruf. Tadi pertama hanya satu huruf. Nah, kemudian mohon lagi dua huruf. Nah, aku mohon kepada Allah ampunan dan makfirahnya karena umatku tidak dapat melaksanakan perintah itu. Kemudian Jibril datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah, ini yang ketiga. Allah merintahkanmu agar membacakan Quran kepada umatmu dengan tiga huruf. Nah, akhirnya disetujui oleh Allah tiga huruf. Nah, tetapi belum puas juga Rasulullah. Nah, aku mohon kepada Allah ampunan dan makfirahnya karena umatku tidak dapat melaksanakan perintah itu. Kemudian Jibril datang lagi untuk yang keempat kalinya. Nah, dan berkata, Allah merintahkanmu agar membacakan Quran kepada umatmu dengan 7 huruf. Nah, jadi dari mulai satu huruf sampai dengan 7 huruf. Ya, mungkin kalian masih penasaran yang dimaksud 7 huruf itu apa? Quran hurufnya cuma 7. Ya, kan tidak, maksudnya tidak begitu ya. Nah, maka di sini akan dijelaskan nanti setelah kita uraikan hadis-hadis ini. Nah, kemudian riwayat yang ketiga dari Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Hisam bin Hakim baca surah Al-Furqan di masa hidup Rasulullah. Aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba ia membacanya dengan huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Nah, jadi suatu hari ya, Hisam bin Hakam itu membaca surah. Ya, ada di surah Al-Furqan. Al-Furqan. Ya. Nah, tiba-tiba ketika dia membaca, Umar itu merasa asing ya, karena yang merawikan hadis ini kan Umar. Jadi Umar itu mendengar bacaan Hisham ini kok beda dengan bacaan yang dia terima dari Rasulullah. Nah, tiba-tiba ia membacanya dengan huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Itu kata Umar. Nah, sehingga hampir saja aku melabraknya di saat ia sholat. Nah, dikata Umar gitu ya. Umar itu kan orangnya ini ya. Cepat emosi kalau melihat sesuatu yang berbeda dari Rasul. Nah, sehingga hampir-hampir Umar itu melabrak ya, ketika ia sholat. Tetapi aku berusaha sabar, ya, menunggu sampai salam. Ya, begitu salam, aku tarik selendangnya, yaitu selendang si Hisham, nah, dan bertanya, siapakah yang membaca surah itu kepadamu? Ia menjawab, nah, yaitu si Jabir, si Hisham. Nah, Rasulullah yang membacakan kepadaku. Nah, kata Hisham, Rasulullah yang membacakan bacaan itu. Lalu aku katakan kepadanya, dusta kau, kata Umar. Demi Allah, Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surah yang aku dengar tadi. Engkau membacanya, tapi tidak seperti bacaanmu. Nah, kata Umar, ya, bahwa yang dibaca Hisam tadi tidak seperti yang pernah dibacakan oleh Rasulullah kepada Umar. Ya, artinya yang didapati Umar, ya, katanya berbeda dengan yang dibaca oleh Hisam. Tapi tidak seperti bacaanmu, kata Umar di sini. Nah, selanjutnya, nah, kemudian aku bawa ia menghadap Rasulullah. Maka si Hisam dibawa oleh Umar kepada Rasulullah. Dan aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku. Padahal engkau sendiri telah membacakan surah Al-Furqan kepadaku. Nah, maka Rasulullah berkata, lepaskan dia wahai Umar. Nah, kata Rasulullah, ya, perintahkan agar si Hisam dilepaskan. Nah, bacalah surat tadi, wahai Hisham, katanya. Kemudian diperintahkan si Hisham untuk membacakan kembali di hadapan Umar oleh Rasulullah. Kemudian Hisham pun kemudian membacanya dengan bacaan seperti yang ya, aku dengar tadi. Ya, dibaca seperti yang didengar awal oleh Umar.
Nah, maka kata Rasulullah, begitulah surah itu diturunkan. Ia berkata lagi, bacalah wahai Umar. Kemudian juga si Umar diperintahkan untuk membaca. Ya, membaca seperti yang dulu Rasulullah bacakan kepada Umar. Lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan Rasulullah kepadaku. Maka kata Rasulullah, begitulah surah itu diturunkan. Dan katanya lagi, sungguhnya Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya. Nah, kemudian mulailah masuk ke pembahasan. Nah, seputar pendapat yang beredar terkait dengan pemaknaan atau pengertian dari 7 huruf Al-Quran tadi. Nah, menurut Imam As-Suyuti, para ulama di sini berselisih pendapat tentang pengertian dari 7 huruf. Ya. Di pengertian 7 huruf yang disebut dalam Al-Quran itu maksudnya apa? Nah, perselisihan ini ya, sampai mencapai 20 pendapat. Nah, kemudian Ibnu Hayyan berkata, ahli ilmu berpendapat tentang arti kata 7 huruf menjadi 35 macam pendapat. Nah, pendapat itu banyak yang timpang tindih. Ya, yang tumpang tindih artinya satu sama lain boleh jadi sama maksudnya, meskipun pengungkapannya berbeda. Nah, yang dianggap paling mendekati kebenaran ada 6 pendapat. Artinya dari sekian pendapat yang ada, yang banyak itu cuma disebutkan 6 pendapat. Nah, pendapat yang pertama menyebut ya bahwa yang dimaksud 7 huruf itu adalah 7 bahasa dialek ya, dari bahasa orang Arab. Karena orang Arab itu dalam berbicara bahasa Arab ya mereka berbeda-beda ya. Jadi ada Arab Quraisy, ya, ada Arab Hawazin, Sakif, Tamim dan lain sebagainya itu mereka berbeda-beda ya, dalam dialektika bahasa Arabnya. Sehingga pendapat pertama ini mengkaitkan 7 huruf itu adalah dialektika bahasa Arab. Ya, bahkan sampai hari ini pun kita kalau mendapati percakapan orang Arab khususnya yang dalam bahasa Amiyah ya, itu berbeda-beda antara dialektika orang Saudi dengan Irak, dengan Mesir, ya, Yaman. Nah, itu berbeda-beda dalam dialektika. Ya, orang Mesir tidak bisa mengucap huruf jim. Ya, jim itu malah jadi G. Nah, kalau orang Saudi tidak bisa mengucap huruf kof. Huruf kof malah menjadi G. Maka komis itu jadi gamis. Ya, itu kalau orang Saudi. Nah, kalau orang Mesir mengucap Jamal itu menjadi Gamal. Ya, maka Presiden Mesir ada Gamal Abdul Nasir. Nah, itu salah satu contoh saja. Ya, jadi bahasa Arab ini bisa kita kiaskan seperti ya, analoginya seperti bahasa orang Jawa. Nah, Jawa itu ada Jawa Timuran, ada Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah pun ada Jawa Tengah Brebes, Tegal, gitu ya. Ada Jogja, ada Solo. Ada ngapak, ada yang tidak ngapak, gitu ya, beda. Nah, Arab juga demikian. Nah, di masa Rasulullah ya juga terjadi demikian. Ya, dialektika orang Arab ketika itu berbeda, khususnya dalam mengungkapkan suatu maksud, ya, berbeda-beda. Tidak hanya dalam pengucapan, tapi maksud tertentu. Kata urid itu di Saudi mungkin jadi apa? Ibtigha ya, is abghi gitu ya. Urid, Mesir ais ya, gitu ya. Seperti HP misalnya ya, Saudi Jawal, orang Mesir Mahmul. Demikian juga dalam pengungkapan huruf Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran datang dengan menggunakan lafaz-lafaz menurut dialek tersebut. Nah, ketika itu tentu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy ya, karena Rasulullah itu adalah dari suku Quraisy. Nah, sedangkan orang Arab itu tidak hanya suku Quraisy, ya, ada suku-suku yang lain yang dalam beberapa aspek bahasanya itu berbeda, meskipun maksud maknanya sama. Nah, dan jika tidak terdapat perbedaan, maka Quran hanya mendatangkan satu lafaz atau lebih saja. Nah, bahasa ini, ya, bahasa yang ketika itu ada disebutkan diantaranya ada Quraisy, Hudzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Ada juga yang mengatakan ya, Quraisy, Hudzail, Azad, Hawazin, Rabi'ah, Tamim, Sa'ad bin Bakar. Ya. Pendapat pertama ini dipilih oleh Sufyan bin Uyainah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Wahab, dan lainnya. Nah, ini yang menyebut bahwa yang dimaksud 7 huruf itu adalah
bahasa, dialek dari bahasa Arab. Ya. Karena orang Arab itu juga kenapa berbeda? Karena memang asal muasal keturunannya berbeda-beda. Maka dalam ilmu sejarah, kalau kalian belajar ilmu tentang sejarah kebudayaan Islam, ya, Arab itu ada Arab al-Qadimah, Arab kuno, Arab al-Baidah. Dan ada al-Arab al-Arabiyah. Arab Arabiyah itu penduduk aslinya adalah Yaman, Arab Selatan. Kemudian ada al-Arab al-Musta'ribah, ya, Arab Musta'rib. Berarti Arab yang diarabisasi. Itu adalah mereka yang penduduk yang ada di Arab tapi pendatang. Seperti Nabi Ismail ya, ketika dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Sehingga dialektikanya juga beda. Kemudian pendapat yang kedua, ya, 7 macam bahasa dialek dari bahasa Arab ya, dengan mana Quran diturunkan. Ini tidak beda jauh dengan pendapat pertama. Dengan pengertian bahwa kata-kata dalam Quran secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi. Nah, kalau ini maksudnya adalah bahwa apa yang diturunkan di dalam Al-Quran, semua bahasanya itu sudah mencakup seluruh bahasa-bahasa Arab ini. Baik Quraisy, Hudzail, Faqih, Hawazin, Rabi'ah, dan seterusnya. Tidak keluar dari macam bahasa tadi. Yaitu bahasa yang paling fasih di kalangan bangsa Arab dan bahasa Quraisy yang dominan. Karena itu di masa Utsman, ya, Quran itu kemudian disatukan, dikodifikasikan. Dikodifikasikan itu tidak hanya dalam konteks penyusunan mushaf, tetapi disatukan dalam bahasanya, yaitu bahasa Quraisy. Kenapa digunakan mushaf Utsmani ya, sebagai standar? Ya, karena bahasa yang paling tinggi di antara Arab itu memang bahasa Quraisy. Ya, tetapi bagaimanapun tetap Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, artinya 7 bahasa Arab. Ya, untuk ya, mempermudah dialektika Arab-Arab selain Quraisy. Meskipun ya, kemudian disatukan kembali kepada Quraisy. Ya. Kenapa? Ya, agar ya, di kalangan Ajam atau kalangan masyarakat yang non-Arab seperti kita orang Indonesia, orang Afrika, orang Rusia, begitu ya. Nah, karena Islam mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, nah, maka agar tidak ada perselisihan dan memudahkan dalam pengucapan. Nah, maka dalam kiroah nanti ya, kiroah itu ada kiroah standar yang biasa kita baca, tapi ada kiroah lain seperti waras, ya, Asim, ya, baca dengan kiroah sabaah, begitu ya. Tapi tidak umum, ya itu biasa dibaca hanya mungkin di pesantren-pesantren atau di masyarakat tertentu agar tidak terjadi fitnah. Ya. Karena kalau orang awam ya, dibacakan bunyi ayat yang tidak biasa mereka dengar, nanti mereka menjadi bertanya-tanya. Maliki yaumiddin, ya, maliki bisa dibaca maliki, begitu ya. So, kalau kalian sering mendengar bacaan tilawah mujawadah, gitu ya, nah, seringkali ada bacaan yang berbeda. Subhanalladzi asri, ya, agak miring gitu bacanya ya. Ada imalahnya. Wadduhi, ya, begitu ya. Wailul likulli humazatil lumazah, ya, gitu ya. Nah, itu bacaan yang memang tidak umum, tetapi itu boleh, gitu ya, karena ada riwayatnya. Ya, maka yang belajar ilmu qiraat tahu itu. Nah, itu dialektika bahasa Arab yang ada. Nah, pendapat kedua ini disebut bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah mencakup. Kemudian bahasa lain adalah Huzail, Sakif, Hawazin, Kinana, Tamim, atau Yaman. Nah, itu masuk di situ. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling benar yang didukung oleh Al-Baihaqi dan Al-Bukhari. Serta pengarang kitab kamus pun memilih pendapat ini. Artinya kitab kamus-kamus Arab yang mengacu dalam pemaknaan ya, bahasa Arab. Seperti Lisanul Arab gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai pada pendapat yang kedua. Nah, sekarang pendapat yang ketiga. Nah, yang dimaksud 7 huruf itu adalah 7 wajah. Apa itu 7 wajah? Ya, aujuh. Ya, nanti dalam ilmu Al-Quran itu ada pembahasan khusus tentang aujuhul Quran. Ya, maksudnya makna-makna terkandung di dalam ayat Al-Quran yang mengandung beberapa unsur makna. Nah, yang dimaksud 7 wajah yaitu pertama diantaranya kata amr. Amr itu perintah. Ya, yang mengandung unsur perintah, amr.
Jadi amr itu tidak harus berupa fi'il amr. Misalnya iqra kitabaka. Tidak harus begitu ya. Atau asyam, siam, tidak sum, tapi mungkin dengan kutiba alaikumusiyam. Nah, itu mengandung unsur amr, perintah. Jadi tidak harus akimis sholah, tidak. Tapi mengandung unsur amr. Nah, ini masuk wajah atau yang disebut dengan wajhul Quran. Kemudian ada unsur nahyu. Nahyu itu larangan. Nah, larangan. Ya, larangan dalam Al-Quran ada kalanya disebut dengan kata la. La. La itu janganlah. La takum fihi abada. Ya, janganlah engkau berdiri di atasnya. Artinya sholat di kuburan, ya, sholat terhadap orang, mendoakan orang yang kafir gitu ya. Tapi ada kalanya bentuk nahyun itu tidak harus dengan kata la, tapi juga misalnya dengan hurrimat alaikumul maitah, ya, dengan bentuk tahrim. Nah, itu juga bisa. Nah, ini dalam usul fiqh sebenarnya dibahas ya. Ada wa'ad, janji. Janji-janji dalam Al-Quran. Di surga, bagian. Dan wa'id, ancaman tentang masalah siksa, azab. Ya. Dan jadal, ya, perdebatan dalam Al-Quran. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan misalnya ya. Jadal, ya, perdebatan, dialog antara muslim dengan kafir atau muslim dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian qasas, ya, cerita-cerita dalam Al-Quran. Kemudian masal. Nah, masal itu perumpamaan. Di Al-Quran juga banyak diungkapkan ayat-ayat berisi tentang perumpamaan. Ketika Allah mengajarkan kepada manusia tentang suatu, maka mengambil suatu perumpamaan. Misalnya sedekah diperumpamakan dengan hujan yang turun di atas batu misalnya. Kama tali sofwanin alaihi turab. Fa'asobahu wabilun fatarakahu solda. Atau tentang pahala. Pahala sedekah diperumpamakan dengan biji-bijian yang tumbuh menjadi benih berlipat ganda begitu ya. Itu masal, perumpamaan. Nah, itu ada ilmu khususnya ya. Bagi yang mendalami dalam bidang studi ulumul Quran. Nah, kalian setidaknya tahu walaupun tidak mendalam ya. Nah, atau juga disebut dengan amr, nahyu, halal, haram. Nah, ada juga istilah 7 wajah selain dari yang disebut ini yaitu amr, nahyu, wa'ad, wa'id, jadal, qasas, masal. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, disebut lagi dengan yang lain, ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, di sini amr, nahyu sama. Nah, kemudian ada halal, ada haram, dibedakan di sini. Kalau yang tadi tidak hanya amr dan nahyu. Nah, di sini ada halal, ada haram. Jadi itu termasuk wajah Al-Quran. Jadi maksud dari Al-Quran itu terkait dengan perintahkah, larangankah, tentang halal atau haramkah. Nah, kemudian muhkam dan mutasyabih. Nah, muhkam ini terkait ayat-ayat yang mudah dipahami, bahkan oleh orang awam. Ya, artinya hukum yang didapat itu mudah untuk dicerna, ya, secara literal gitu, tekstual. Kemudian ada yang mutasyabih. Nah, ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang samar, yang tidak bisa dipahami oleh orang awam kecuali oleh ar-rasikhuna fil ilmi, ya, orang-orang yang diberikan ilmu khusus begitu. Nah, ini mutasyabih. Nah, biasanya ayat-ayat yang sulit untuk dipahami karena berkaitan dengan hakikat, ya, Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang yatullah fauqa aidihim gitu ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya bagaimana? Wama romaita id romaita walakin Allah roma. Allah melempar. Bagaimana cara Allah melempar? Ya, itu tidak bisa dibayangkan dengan seperti anak kecil melempar batu atau orang. Yatullah fauqa aidihim, tangan Allah. Nah, tidak bisa digambarkan tangan Allah seperti tangan manusia. Maka pemaknaannya berbeda. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ar. Kursi. Ya, bagaimana kursi Allah? Apakah kursinya kursi sofa, kursi tahta kerajaan? Ya, itu tidak bisa dibayangkan. Maka itu masuk dalam kategori ayat yang mutasyabih, yang tidak bisa dipahami dengan mudah oleh orang-orang awam kecuali hanya dengan pemahaman orang-orang yang diberikan ilmu. Ar-rasikhuna fil ilmi. Ya. Maka di Ali Imran disebutkan dengan jelas. Minhu ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Kemudian ada amsal.
Tadi perumpamaan. Daraballahu al-amthal. Ya, Allah membuat suatu perumpamaan. Nah, dalilnya adalah dari Ibnu Mas'ud Nabi berkata, kitab umat terdahulu diturunkan dari satu pintu dengan satu huruf. Nah, kalau kitab Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan, yaitu satu pintu dengan satu huruf saja. Artinya hanya satu bahasa. Ya, bahasanya orang Bani Israel. Ya, makanya Bani Israel itu saja, bahasa Ibrani misalnya ya. Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani, maka hanya Ibrani itu. Ya, tidak dengan Ibrani-Ibrani yang lain. Ya, atau misalnya Injil dengan bahasa Aramik atau Syria kuno ya, bahasa Aramik, maka ya Aramik saja. Maka yang kita dapati saat ini dengan kitab Bible ya, Taurat, Injil dengan berbagai macam bahasa itu bukan bahasa asli lagi ya, tapi sudah penerjemahan. Ya, bukan asli bahasa yang dengannya diturunkan. Nah, sedangkan Quran diturunkan melalui 7 pintu dengan 7 huruf. Maksudnya ya tadi diantaranya ya bahasa itu. Itu dengan zajar, larangan, amr, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Nah, ini yang menjadi pendapat terkait dengan pemaknaan bahwa 7 huruf itu 7 wajah. Kemudian yang keempat, 7 hal yang di dalamnya terjadi ikhtilaf atau ada perbedaan. Nah, ulama menyebutkan 7 ikhtilaf itu adalah ikhtilaful asma. Nah, dalam Al-Quran ada beberapa ikhtilaf. Nah, perbedaan dalam kata benda. Nah, apakah kata benda itu dalam bentuk mufrad, kata tunggal, mudzakkar dalam bentuk kata benda laki-laki begitu. Dan cabang-cabangnya seperti tasniyah, ya, tasniyah itu dalam bentuk mutsanna, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bentuk tasniyah. Mutsanna itu apabila suatu kata benda itu secara jumlah itu dua, secara kuantitas dua. Maka dibedakan kalau kita belajar bahasa Arab itu ada bentuk mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Tasniyah itu misalnya adalah kata muslimani, ya, mu'minani. Nah, itu tasniyah. Kemudian ada dalam bentuk jamak. Nah, jamak juga dibagi-bagi nanti ada jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, bahkan sibhu jam, ya, sibhu atau yang menyerupai jamak. Sibhu jam'il mudzakkar salim atau sibhu jam'i al muannas salim, jamak. Kemudian ada taknis. Ini lebih ke aspek kebahasaan sebenarnya yang dimaksud di sini. Artinya dalam konteks nahwu ataupun sorofnya, gitu ya. Taknis, taknis ini dalam bentuk apa yang perempuan, gitu ya. Taknis biasanya yang dengan tak marbutoh begitu, atau yang terindikasi kata benda perempuan. Nah, karena ada kalanya dalam Al-Quran itu secara lafadz itu seolah-olah lafadznya mudzakkar, tetapi secara maknawi dia adalah muannas seperti kata syams, ya. Maka di surat As-Samas disebut wasyamsi wadhuhaha, ya. Akhirnya ha, bukan wasyamsi wadhuhahu, ya, wasyamsi wadhuhaha. Nah, karena merujuk kepada kata asyams. Nah, kemudian perbedaan dalam segi i'rab. I'rab tentang rofa, tentang nasab, tentang jar, tentang jazm, itu i'rab dipelajari dalam ilmu nahwu ya. Nah, perbedaan dalam i'rab ya, karena i'rab ini menurut kalangan ahli nahwu juga berbeda-beda. Ya, misalnya ada yang dengan dhamma, ada yang dengan alif. Ya. Kalau dalam bentuk mutsanna begitu kan rofaknya alif. Ya. Tapi jarnya dan nasabnya dengan bentuk iya. Atau apa asmaul khamsah demikian juga. Ada amu, ada abu, ya, akhu, ada akhi. Nah, kemudian perbedaan dalam tasrif. Ya. Tasrif itu asal muasal kata. Ya. Lasta alaihim bimusaytir. Itu kan dari kata saitoro, sin sebenarnya. Tapi berubah menjadi sod dalam tulisannya. Nah, karena ada proses tasrif. Ya. Kemudian menjadi ibdal. Ada dhoroba menjadi ittoroba. Ya. Nah, kemudian perbedaan dalam takdim dan takhir yang terjadi baik pada huruf maupun pada kata. Ya, takdim dan takhir. Ada kalanya dalam bahasa Arab itu susunannya antara mubtada dan khobar dibalik gitu ya. Ada yang ditaruh di depan khobarnya dulu baru mubtadanya.
Kemudian perbedaan dalam segi ibdal, penggantian yang terjadi baik huruf dengan huruf, lafadz dengan lafadz, ataupun penggantian yang terjadi pada sedikit perbedaan makhraj. Ya, tadi seperti muswaitir tadi ya. Atau bahkan dalam bacaan. Nah, kemudian perbedaan karena adanya penambahan dan pengurangan. Ya, penambahan dan pengurangan dalam huruf. Dan perbedaan lahjah seperti tafkhim, tarakik. Ya, dalam tajwid kan ada bacaan tafkhim, ya, tebal, tarakik, tipis, fathah, ya. Ada imalah, ya, bacaan yang miring. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan secara tekstual bacanya majroha, tapi dibaca majreha gitu ya. Ada izhar, ada idgham, hamzah, tasil, ya hamzah ini ada yang alif itu dibaca, ada yang tidak dibaca. Kata bismillah itu kan aslinya penulisannya ada ba terus alif. Ya, tapi alifnya tidak dibaca karena itu tasil, ya, hamzatul wasl, sehingga langsung bismillah. Kemudian ismam dan lain sebagainya. Nah, ini dipelajari nanti dalam ilmu khusus ya, dalam aspek ilmu tajwid. Ya, maka ulumul Quran cabangnya sangat banyak. Ya, ilmu tentang wujuh, ya, qiraah itu nanti ada tajwid, ada tafsirnya, dan lain sebagainya. Kemudian 7 huruf tidak diartikan secara harfiah, tapi diartikan sebagai kesempurnaan. Nah, kata 7 adalah isyarat bahwa bahasa dan susunan Quran merupakan batas dan sumber utama bagi perkataan semua orang Arab yang telah mencapai puncak kesempurnaan tertinggi. Jadi yang dimaksud 7 huruf itu adalah, ya, di sini diartikan secara harfiah. Ya, tidak diartikan secara harfiah, ya, tapi diartikan sebagai kesempurnaan Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran itu adalah bahasa yang paling tinggi di antara bahasa-bahasa yang lain, ya, termasuk ya, syair atau syair orang Arab. Ya, karena kemukjizatan Al-Quran memang dalam aspek bahasa itu tinggi, ya, aspek makna. Ya, maka di situ muncul terkait dengan ilmu balaghah, ya, ma'ani, ilmu badi. Nah, semua perkataan orang Arab itu dibandingkan bahasa Al-Quran sangat jauh. Ya. Kemudian yang keenam merupakan qiraat yang 7. Itulah 6 pembahasan terkait dengan makna turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Nah, kemudian sekarang hikmahnya. Nah, hikmah 7 huruf Quran itu apa sih? Nah, hikmahnya ya, al-hikmah ya, min nuzulil Quran ala sab'ati ahruf. Ya, pertama, di sini disebutkan ya, memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing. Ya, jadi memang nah, dari pendapat tadi yang secara dominan bisa kita pahami, itu disimpulkan bahwa yang dimaksud 7 huruf Al-Quran itu diturunkannya Al-Quran dengan 7 bahasa dialek orang Arab. Ya. Nah, maka ini hikmahnya ya, memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi. Karena bangsa Arab itu kan bangsa yang tidak pandai membaca dan menulis. Ya. Berbeda dengan bangsa lain, termasuk bahkan Nabi Muhammad sendiri an-nabiyul ummi, ya, nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Sehingga Al-Quran itu disampaikan oleh Jibril tidak dengan catatan, tetapi diikrarkan, didiktekan. Nah, ketika orang Arab mendengar, dan itu adalah bahasa mereka, maka itu akan mudah. Karena mentalkinkan orang itu ya akan mudah apabila mengenal bahasanya. Talkin orang dengan bahasa Inggris yang kita tidak biasa, ya itu mungkin susah karena spellingnya aja susah. Bahasa Arab juga demikian. Maka disesuaikan dan itu ya, wujud kebijaksanaan Allah. Ya. Yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing. Nah, dari sebuah hadis disebutkan Rasulullah bertemu dengan Jibril di Ahjalul Mira', sebuah tempat di Kuba, lalu berkata, aku diutus kepada umat yang ummi, yaitu bangsa Arab. Di antara mereka ada anak-anak, pembantu, kakek-kakek tua, dan nenek-nenek jompo. Maka kata Jibril, hendaklah mereka membaca Quran dengan 7 huruf. Maksudnya, nah, agar anak-anak atau yang masing-masing profesi dengan tingkat pendidikan pengetahuan mereka yang berbeda-beda, apalagi kakek-kakek ya, kita tahu kalau kakek-kakek, nenek-nenek
ya, mungkin lidahnya udah kelu, giginya udah ompong, ya, mengucapkan aja susah. Nah, maka harus disesuaikan dengan dialek bahasa masing-masing. Isnad ini sahih dari Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat. Nah, ini yang pertama. Jadi untuk memberikan kemudahan. Kemudian yang kedua, ya, hikmah 7 huruf Quran itu bukti kemukjizatan Quran, ya, bagi naluri atau watak dasar kebahasaan orang Arab. Ya. Bahasa itu rasa atau disebut adzauq al-lughawi. Ya. Jadi kalau kita ceramah dalam konteks khitabah gitu ya. Kalau kita berbahasa dengan bahasa yang masyarakat itu akrab, ya, orang Jawa ceramah dengan bahasa Jawa, itu akan lebih mengena ke hati. Ya. Karena bahasa itu dzauq, ya, dzauqul lughah. Rasanya berbeda. Ya, maka beberapa masjid ya, kadang masih memelihara bahasa mereka sendiri. Bahasa Sunda kayak bahasa Jawa, bahasa ya, Sulawesi atau Sumatera, nah, dengan bahasa mereka itu lebih akrab gitu ya. Maka Al-Qur'an juga demikian ketika diturunkan itu di kalangan bangsa Arab. Kemudian dari mengapa Al-Qur'an ketika itu 7 huruf? Ya, karena baru permulaan ya. Kalau permulaannya sudah susah ya, maka orang ya, menjadi susah menghafal. Ya, karena itu awal-awal pembentukan ya, Islam. Kemudian yang ketiga, kemukjizatan Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Nah, sebab perubahan-perubahan bentuk lafaz dan pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan daripadanya berbagai hukum. Nah, jadi Al-Quran ini juga memiliki hikmah bahwa dengan berbagai macam bacaan yang didapati, itu bisa memberi pengayaan makna. Ya, maka Al-Quran itu kaya makna ketika ditafsirkan. Maka kalau kita banyak mengkaji kitab tafsir, ya boleh jadi satu kata, satu lafaz itu memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, karena memang bahasa Arab itu kaya. Ketika kita berbicara tentang kata Malik Yaumidin, kata Malik, kalau panjang dia bisa berarti apa? Raja. Tapi kalau tidak, ya, Maliki itu bisa berarti memiliki. Belum lagi makna, ya, makna yang lain. Kata apa? Misalnya kata kitab. Kata kitab secara tekstual bisa berarti sesuatu yang tertulis, kitab suci. Tapi kata kitab itu juga bisa berarti menjadi suatu perintah kewajiban. Maka ada kata kutiba alaikumusiyam. Ada kitab, juga berarti kitab suci. Furqan. Furqan itu bisa berarti membedakan sesuatu, tapi juga bisa berarti membedakan sesuatu yang non fisik. Ya, tidak hanya fisik tapi non fisik. Ya, membedakan yang baik dengan yang buruk, membedakan suatu benda. Ya. Kemudian as-sholah, ya, kata sholah ya, itu bisa memiliki makna yang berbeda. Ya, sholah bisa berarti ibadah khusus yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi juga bisa memiliki makna lain. Sholah itu bisa berarti doa. Ya. Bisa juga berarti sholat di situ sholawat khusus untuk Rasul gitu ya. Nah, dan berbagai macam ya, makna yang lain. Nah, itu hikmah 7 huruf Al-Quran. Nah, adapun keberadaan 7 huruf dalam Mushaf Utsmani, ya, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah 7 huruf Al-Quran itu masih terdapat dalam Mushaf Utsmani. Nah, Muhammad Ali As-Sabuni mengetengahkan 3 pendapat. Pertama, sebagian ulama fiqih, ya, qurra, para pembaca Quran, mutakalimin, ahli kalam dalam bidang akidah gitu ya, berpendapat bahwa semua huruf tersebut terdapat pada Mushaf Utsmani. Artinya Mushaf Utsmani ini sudah mencakup dialektika Arab itu yang ada, yang saat ini ada. Kemudian yang kedua, jumhur ulama dari kalangan salaf, kholaf, dan imam muslimin berpendapat bahwa Mushaf Utsmani mencakup huruf yang 7 yang terkandung dalam bentuk tulisan saja. Tetapi hanya dalam bentuk tulisan, ini menurut jumhur. Artinya dalam bentuk bacaan belum. Ya, karena memang Mushaf Utsmani itu lebih ke tata tulis ya. Maka kalau kita perhatikan dari tulisannya, ya, itu berbeda ketika kita melihat tulisan Arab yang bukan Al-Quran dengan tulisan Arab yang biasa. Kata malaikah itu kalau dalam tulisan Mushaf Utsmani tidak pakai alif lam panjang kata malanya, ya, tapi hanya dengan
harokat yang berdiri ke atas gitu ya. Fathahnya tegak, ya, tidak dengan alif lam, malaikah. Ya. Dan yang ketiga, Ibnu Jarir at-Tabari dan yang sealiran serta pendapat mengatakan bahwa mushaf Utsmani itu hanya melambangkan satu bentuk huruf dari ketujuh huruf tersebut. Nah, ini beberapa pendapat yang ada ya, dari tadi. Baik, saya rasa itu saja dulu untuk materi terkait 7 huruf Al-Quran ini. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, Mbak. Oke, waalaikumsalam. Siapa ini? Ahmad Adam Sofyan. Ya, oke, silakan. Terima kasih, Pak. Dan saya mau bertanya perihal ini, Pak. Pembukuan Al-Qur'an. Ya. Dulu kan pada masa awal pembukuan itu kan dilakukan oleh Abu Bakar, yang itu ditentang oleh sahabat Umar. Kenapa demikian? Salah nggak sih? Ya, kenapa demikian? Intinya kan pada masa Rasulullah hal itu tidak pernah dilakukan. Ya, maaf kalau berbeda konteks dengan apa yang sedang kita bahas sekarang tentang 7 huruf. Tapi kan itu menjadi suatu permasalahan juga menurut saya. Nah, sedangkan pada masa hari ini Al-Quran itu bukan hanya apa yang telah dimushafkan menjadi buku itu, tapi melalui media-media juga banyak sekali seperti aplikasi, terus kemudian web, itu kan banyak sekali. Nah, menurut jenengan, apakah pembukuan Al-Quran secara yang bisa kita katakan secara medianya adalah elektronik seperti itu, sudah bisa untuk diverifikasi dan diedarkan gitu loh, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Tadi siapa tadi? Ahmad Adam Ya. Sofyan. Oke, baik ya. Ya, jadi pembukuan Al-Quran memang puncaknya nanti mulai di masa Utsman ya. Karena sebenarnya di masa Abu Bakar pun ya, sudah mulai terjadi masalah terkait dengan Al-Quran. Masalahnya apa? Ya, banyak para sahabat penghafal Al-Quran ya, yang terbunuh ya, ketika perang terhadap murtadin, ya, orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah. Nah, di masa Umar itu sebenarnya juga terjadi. Tapi puncaknya di masa Utsman. Ketika apa? Terjadi perang kaum muslimin ya, di wilayah Azerbaijan ketika itu ya. Nah, dalam perang di Azerbaijan itu ya, makin banyak lagi ya para hufat penghafal Al-Quran yang terbunuh. Sehingga ya, pembukuan Al-Quran itu merupakan ijtihad dari Utsman ya, agar Al-Quran itu dapat terjaga. Sehingga dilakukanlah pembukuan Al-Quran menjadi ya, sekitar 5 mushaf yang kemudian dikirim ke beberapa kota yang ada. Ya. Ada yang satu di Madinah, dan ada yang dikirim ke Irak, ada yang ke Yaman, dan ada yang ke Syam gitu ya. Agar apa? Ya, agar umat Islam ya, khususnya mereka yang bangsa Ajam, artinya di luar Arab, itu juga bisa mudah untuk ya, menerima Al-Quran. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, tentu dengan kemajuan teknologi, nah, Al-Quran tidak hanya tertulis dalam bentuk mushaf secara kertas, ya, tetapi terjadi digitalisasi, ya, dia ada di website dan lain sebagainya, aplikasi.
Itu semua adalah upaya ya untuk menyebarluaskan Al-Qur'an ya dengan tentu kemudahan ya, fitur-fitur yang mudah diakses ya. Meskipun tentu dalam ya pencetakan Al-Qur'an kalau dalam bentuk mushaf itu ada tim pentashih namanya, atau tim verifikasi untuk mengecek apakah setiap ayat yang ditulis termasuk penulisannya, harokatnya itu sudah sesuai apa belum. Demikian juga aplikasi. Maka aplikasi-aplikasi ya, yang di komputer, yang di handphone itu kalau mau disebarluaskan ya, tentu harus sudah ada verifikasinya. Ibaratnya kalau helm itu sudah ada SNI. Ya, karena sudah ada jaminannya, kebenarannya. Nah, khawatirnya apa? Kalau memang itu tidak ada tim pentashih yang melakukan penelitian ya, terhadap tulisan-tulisan yang ada, bisa menyesatkan. Maka kalau di Kementerian Agama dalam bentuk mushaf tentu sudah ada pentashih. Nah, tetapi dalam bentuk digital itu nah, kita belum tahu ya untuk menjamin itu apakah sudah ada apa belum, itu harus dicek. Nah, untuk mengecek, nah, maka harus dibandingkan dengan Al-Qur'an yang bentuk mushaf secara asli begitu ya. Karena sekarang di Play Store, nah, aplikasi-aplikasi HP ya, itu sudah banyak dan memang sering kita dapati ada info ya di WA ya, bahwa ada beberapa aplikasi yang ternyata cara penulisannya salah. Nah, maka itu harus hati-hati, khususnya bagi yang awam gitu ya. Bagi yang awam belajar Al-Qur'an, bacanya salah, nah itu bermasalah tentu ya. Karena Al-Qur'an itu tidak seperti kitab lain ya. Artinya kalau kitab lain seperti Injil atau Taurat hanya terjemahnya saja bisa diedarkan. Nah, Al-Qur'an itu harus tulisannya harus betul, ya, kemudian baru diikuti dengan maknanya. Nah, ini yang saat ini kita belum tahu apakah sudah ada pentashih ya, dalam aspek digitalnya. Nah, itu yang perlu ditelusuri. Ya. Benar apa tidaknya. Itu yang harus hati-hati demikian. Ya, begitu Ahmad Adam ya. Terima kasih Pak. Soalnya kan ya saya melihat ya beberapa lah ketika disamakan dengan mushaf itu ada beberapa nama surat yang berbeda gitu loh Pak. Makanya saya mempertanyakan hal itu. Ya. Ya, terkait dengan nama surat juga itu perlu pengetahuan juga ya. Karena nama surat itu ada yang namanya double. Kan kalau kita mengkaji nama surat seperti At-Taubah itu kan punya nama lain, ya, Al-Baro'ah misalnya. Ya. Dia nama-nama surat misalnya apa? Al-Alaq, ya, orang malah mengenalnya Iqra misalnya gitu ya. Nah, itu harus ditelusuri ya di dalam Ulumul Quran tentunya. Di Ulumul Quran ada itu ya pembahasan tentang nama-nama surat. Ya, tetapi yang digunakan tentu adalah nama-nama yang sudah menjadi hasil istihad ya, rumusan ulama yang sudah dianggap benar gitu ya, rojih istilahnya gitu. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada berarti saatnya mengisi presensi ya. Sekarang pertemuan ke-14. Berarti kita masih punya pertemuan efektif 1 kali pertemuan ya, di pertemuan yang pertemuan ke-14 ya. Setelah itu kalian harus mempersiapkan ujian akhir ya. Ini kelas C. Oke, silakan untuk login ke website My Class, kemudian mengisi presensi hari ini. Ya, silakan.
Jangan lupa ya, biasanya kalian ini suka lupa. Pak, maaf saya ikut kuliah nggak absen. Salah sendiri ya. Kalau kalian lupa itu salah sendiri. Karena memang ketentuannya namanya kuliah itu harus absen. Kalau tidak absen ya itu salah kalian kalau sampai lupa. Nah, maka silakan absen segera ya. Jadi di saat kuliah ini ya kalian absen. Sudah absen semua? Sudah, Pak. Ada yang belum absen? Sudah? Ada yang lupa ya? Halo, kawan-kawannya yang lain? Barangkali ada yang tidur. Sudah, Pak. Kalian sudah di sudah, Jogja Pak. semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini rata-rata sudah di Jogja ya. Tapi sebenarnya kuliah bisa dilaksanakan offline ya. Sudah, Pak. Meskipun kalau kuliah offline yang datang cuma sedikit ya. Oke, baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.